Pemberian amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menuai kontroversi. Presiden Prabowo beralasan amnesti dan abolisi diberikan demi menjaga keutuhan bangsa. Namun tak sedikit yang menilai pemberian amnesti dan abolisi kepada keduanya sebagai alat negosiasi politik untuk merangkul berbagai kepentingan dan merespons tudingan terkait dugaan kriminalisasi. Bagaimana perspektif media memaknai pemberian amnesti dan abolisi yang disebut sebagai hak prerogatif Presiden ini? Editorial View kali ini akan membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Victor. Mas Revo, ini unik sekali. Jadi perbincangan publik karena amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden kepada dua terpidana kasus korupsi. Ada yang menilai amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong ini dianggap sebagai alat negosiasi politik untuk merangkul berbagai kepentingan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Mas Revo? Ya Victor, sama seperti yang tadi disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno ya, yang tadi diputar dalam paket sebelum editorial view ini, bahwa amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif dari Presiden. Gitu. Dan sebelum-sebelumnya Presiden sebelum Pak Prabowo juga pernah memberikan amnesti dan abolisi. Misalnya ketika Presiden Soekarno pernah memberikan amnesti kepada para tokoh-tokoh yang dinilai terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta misalnya. Kemudian Presiden Soeharto pernah memberikan amnesti kepada simpatisan Fretilin ketika di zaman Timor Leste, Timor Timur pada waktu itu. Kemudian B.J. Habibie pernah memberikan amnesti kepada tahanan politik Mokhtar Papahan dan juga Sri Bintang Pamungkas. Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh PRD yang pada waktu ditahan karena tuduhan juga karena kasus tahanan politik gitu ya, Budiman Sujatmiko dan lain sebagainya. Dan Presiden SBY pernah memberikan juga amnesti kepada tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka. Sementara Presiden Joko Widodo pernah memberikan amnesti kepada terpidana kasus pencemaran nama baik ya, dari yang terlibat dalam kasus dalam undang-undang ITE. Nah, sama seperti yang sekarang Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada 1.178 terpidana, diantaranya ada yang kasus narkoba, kemudian ada yang dianggap sejumlah orang didiagnosa menderita gangguan jiwa, kemudian menderita penyakit paliatif, dan juga yang kontroversial yang sekarang banyak dibicarakan adalah pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan juga abolisi kepada Tom Lembong. Apakah kemudian ini dinilai sebagai sebuah politisasi untuk merangkul lawan-lawan politik gitu ya? Tapi yang jelas dalam recordnya, dalam belum setahun ya, ini belum setahun pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden Prabowo Gibran ini, kabinet Prabowo Gibran, pemerintahan Prabowo Gibran ini kan kecenderungannya mengakomodir dan merangkul semua pihak gitu ya. Hampir semua fraksi atau partai politik yang ada di parlemen dirangkul kecuali PDI Perjuangan gitu ya. Jadi kalau memang misalkan sekarang itu muncul anggapan politisasi, bisa jadi demikian karena memang kental sekali nuansa bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini untuk merangkul atau untuk meningkatkan stabilitas politik gitu ya. Nah ini yang sekarang terjadi. Nah memang kemudian nanti akan muncul beberapa hal gitu ya. Apakah ini memunculkan presiden-presiden dihukum dan lain sebagainya, itu tentu merupakan hal atau diskusi yang lain. Tapi yang jelas memang sekarang terasa sekali untuk khusus kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto, tujuannya untuk meningkatkan atau paling tidak Prabowo ingin stabilitas politik di tanah air itu semakin terjaga. Pada akhirnya itu yang kemudian muncul gitu ya. Demikian pula dengan kita sekarang saat ini memandang walaupun memang hal itu adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Ya. Mas Revo, ini Tom Lembong dan Hasto Kristianto, dua nama ini sebelumnya berseberangan dengan Presiden Prabowo ya pada Pilpres tahun lalu. Tom Lembong menjadi tim sukses Capres Anies Caimin, begitu juga Hasto Kristianto menjadi sekretaris tim pemenangan Ganjar Mahfud. Keputusan amnesti dan abolisi ditafsirkan sebagai langkah tegas Presiden Prabowo untuk merespons tudingan publik terkait dugaan kriminalisasi terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ini
terkait kriminalisasi, menurut Anda dengan amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden, apakah ada upaya Presiden Prabowo untuk benar-benar meredam dugaan publik ada kriminalisasi dalam dua kasus mereka ini, Mas Revo? Iya, kalau kita lihat sebenarnya proses hukum terhadap Tembong dan Has sudah berjalan di tingkat pengadilan pertama ya. Tembong divonis 4,5 tahun penjara, walaupun dalam beberapa tuduhan yang disampaikan oleh jaksa, misalnya memperkaya diri sendiri itu tidak terbukti gitu ya. Tapi kebijakan Tom Lembong dalam selaku Menteri Perdagangan pada waktu itu dianggap memperkaya pihak lain. Sementara Hasto Kristianto dinilai terbukti terlibat dalam kasus suap dalam proses penggantian antara waktu Harun Masiku, yang suap itu diberikan kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan gitu ya. Proses peradilannya berjalan di tingkat pertama dan keduanya naik banding. Artinya sebenarnya keduanya masih punya jalan gitu, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah gitu. Baik Tom Lembong maupun Hasto, keduanya dalam peradilan kan mengatakan, dalam pleidoinya gitu ya, mengatakan keduanya tidak bersalah, dan proses hukumnya masih berjalan ke tingkat selanjutnya di proses banding gitu ya. Nah, ini yang kemudian proses hukumnya kemudian dihentikan. Lagi-lagi walaupun ini merupakan hak prerogatif Presiden, akan tetapi memang ini akan menimbulkan presiden. Beberapa kalangan menilai bahwa kasus korupsi, duanya tentu dituah pada waktu tuduhan suap dan korupsi, merupakan kasus khusus, pidana khusus, yang proses peradilannya juga berlangsung secara khusus. Beberapa pengamat menyampaikan bahwa ingkrah amnesti dan abolisi baiknya tidak diberikan sampai benar-benar prosesnya ingkrah di akhir di Mahkamah Agung gitu ya, Victor. Tapi lagi menurut Menkum Supratman Agats misalnya menyampaikan bahwa tidak ada aturan bahwa amnesti dan abolisi itu harus diberikan setelah prosesnya ingkrah. Jadi Presiden bisa memberikan di tengah jalan gitu, walaupun prosesnya sedang berjalan di tingkat banding. Karena itulah kemudian beberapa pihak kental sekali menilai bahwa ini unsur, bahwa ada unsur supaya kestabilan politik dijaga, ada politik yang dikedepankan untuk kepentingan politik, dikedepankan stabilitas politik. Yang tentu kita berharap sekarang adalah kita semua menghormati hak prerogatif Presiden ketika kestabilan politik terjaga, kemudian berdampak pada kesejahteraan rakyat, yang tentu akan kita harapkan, karena harapan adalah kestabilan politik tidak akan berdampak balan ekonomi tentu. Sampai kemudian pemerintahan itu terlalu fokus pada kestabilan, tapi kemudian kestabilan ekonomi ini terabaikan. Sekarang juga kita tahu bahwa dalam kondisi saat ini ekonomi masih dinilai tidak baik-baik saja. Itu yang kita harapkan. Nah, selanjutnya kemudian ini muncul presiden hukum berikutnya, tentu ini yang tadi ya perdebatan ada di situ, dan memang kan ada amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Presiden kepada dua terpidana kasus, itu Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tadi disampaikan mungkin akan muncul, jangan sampai kemudian amnesti dan abolisi ini melemahkan upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi. Kalaupun memang misalkan dinilai tidak bersalah, maka yang harus dievaluasi adalah apakah memang yang sebelumnya ketika Tom Lembong dan Hasto ini diseret ke pengadilan, apakah memang kuat buktinya ada kasus korupsi. Nah, ini yang harus dievaluasi di case ini ya, Victor. Ya. Mas Revo, amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom juga tak lepas dari peran DPR RI ya, yang menyetujuinya begitu. Warganet di media sosial ada yang bilang DPR adalah Dewan Perwakilan Korupsi. Lalu ada yang meragukan kinerja KPK ke depan nanti jadi melempem begitu. Bahkan kemarin Megawati sempat menyindir KPK
yang ia nilai KPK telah melakukan tindakan kriminalisasi sampai presiden harus turun tangan begitu. Ini soal kiprah bagaimana nanti ada pelemahan kinerja dari KPK untuk memberantas korupsi, sementara dalam hal ini Presiden Prabowo saja tampaknya mengakomodir kebutuhan terpidana korupsi ini untuk dibebaskan begitu. Anda memandangnya seperti apa? Apakah citra KPK saat ini akan terdampak oleh amnesti dan abolisi yang diberikan kepada kedua orang ini, Mas Revo? Tentu kalau konteks ini, kalau misalkan muncul dari kalangan netizen muncul anggapan-anggapan seperti itu, ya ini tentu tuduhan-tuduhan yang sebelumnya sudah sering kita dengar gitu ya, Victor. Nah, yang harus dibuktikan tentu adalah misalnya dalam konteks KPK gitu ya, bagaimana kemudian menuntaskan kasus dalam kasus misalnya suap yang Harun Masiku ini. Karena kita tahu sampai detik ini misalnya Harun Masiku keberadaannya belum diketahui gitu ya. Dan kita berharap tentu kalau memang ini dituntaskan maka Pak KPK harus berupaya keras untuk menangkap gitu ya, menangkap Harun Masiku. Dan untuk membuktikan bahwa semua langkah-langkah KPK itu serius dalam proses penuntasan kasus korupsi atau pemberantasan kasus korupsi di tanah air, yang kita harapkan tentu adalah KPK kinerjanya terus meningkat dan terus ibaratnya proses pemberantasan kasus korupsi harus terus ditingkatkan oleh KPK dalam banyak hal gitu ya. Kalau memang ada yang terbukti ada dugaan kuat, tentu harus disidik gitu. Itu terkait dengan KPK. Kemudian kalau misalkan yang tadi DPR gitu ya, tentu DPR pemberian amnesti dan abolisi ini kan ada tidak hanya kepada dua orang gitu. Dan ketika usulan dari pemerintah itu sampai ke DPR, tentu kita meyakini ini tentu sudah melalui kajian-kajian yang cukup kuat di sana gitu ya. Tapi yang jelas kita juga berharap bahwa DPR tentu tetap berkomitmen gitu ya untuk terus mendukung upaya-upaya pemberantasan kasus korupsi yang ada di tanah air gitu. Bahwa dalam konteks Tom Lembong dan Hasto Kristianto tadi gitu ya, memang unsur politisasinya memang terasa gitu ya, dan ini yang kemudian sekarang keluar dari diskusi-diskusi di media sosial maupun di beberapa akademisi maupun pengamat menyampaikan, tapi ya tadi gitu ya, yang presiden memiliki hak prerogatif dan tentu ini adalah keputusan yang harus dihormati, tapi yang jelas dalam konteks pemberantasan kasus korupsi yang lain gitu ya, apakah ini dalam kasus korupsi suap gula gitu misalnya, memperkaya pihak lain gitu ya, dan juga mungkin kasus-kasus impor yang lain, tentu harus tetap dukungan penuh dari DPR, itu yang kita harapkan, Victor. Ya, ya. Mas Revo, terakhir kalau kita melihat benang merahnya saja, kalau kita lihat memang pengadilan memutuskan bahwa Tom Lembong ini memang bersalah ya, karena terbukti mengizinkan izin impor begitu ya, tapi tidak untuk memperkaya dirinya sendiri. Sementara Hasto Kristianto juga demikian, sudah dibuktikan di pengadilan. Kita melihat keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi dan amnesti kepada dua terpidana korupsi ini, berarti ini ada upaya setidaknya agar Prabowo ini bisa bergerak lebih bebas ke depan menurut peta politik yang ada, sehubungan dengan beberapa lawan politiknya. Seperti itu. Bisa disimpulkan seperti itu ya, Mas Revo? Dalam konversi yang disampaikan oleh pemerintah kan memang muncul istilah bahwa rekonsiliasi bangsa itu dikedepankan gitu ya. Tentu hal inilah yang kemudian kenapa kemudian kita menilai bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini untuk kestabilan politik di tanah air gitu. Nah, tidak keliru misalnya kalau misalkan kita juga berpendapat hal seperti itu gitu, Victor ya. Tapi yang jelas yang kita harapkan memang dalam kasus lain gitu ya, apakah ini kan sudah misalnya seperti Tom Lembong ketika keluar dari
penjara ketika Cipinang pada Jumat malam pukul 22 itu, Tom Lembong kan menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas abolisi yang ia terima. Kemudian juga Tom Lembong juga menyampaikan bahwa apa yang menimpa dirinya selama 9 bulan gitu ya, 9 bulan terakhir ini adalah merupakan cerminan dari bagaimana hukum memperlakukan warga negaranya. Dalam konteks ini tentu Tom Lembong menyiratkan bahwa ada harapan bahwa hukum di tanah air itu bisa bersikap lebih adil gitu ya, karena dalam pledoinya misalnya Tom Lembong merasa tidak bersalah, dan itulah kenapa juga kemudian Tom Lembong mengajukan banding gitu ya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hasto Kristianto ketika keluar dari rutan KPK sekitar 1,5 jam sebelum Tom Lembong dibebaskan pada Jumat malam lalu. Ketika keluar dan dicegat oleh para media, awak media, Hasto juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas amnesti yang ia terima, dan kemudian dia tetap menyampaikan bahwa ia akan terus berjuang untuk tanah air gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Sebenarnya adalah apapun itu yang kita harapkan, misalnya ini ya, untuk stabilitas politik misalnya, ketika Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti untuk rekonsiliasi bangsa dan kemudian pada ujungnya pada stabilitas politik di tanah air. Tapi yang jelas yang kita harapkan adalah semua pihak tetap bisa menempatkan diri pada relnya dan tetap arif gitu ya, dan secara jernih melihat persoalan-persoalan yang di tanah air. Ya. Yang kita khawatirkan memang kalau misalkan semua pihak itu dirangkul, maka tidak ada oposisi gitu ya. Itu kan yang sebenarnya yang kita khawatirkan gitu ya, Victor, sehingga kemudian pemerintah tidak memiliki penyeimbang dalam melaksanakan pemerintahannya. Ya. Tapi yang jelas kalau kita harapkan adalah semua partai politik tentu tetap bersikap jernih. Kalau misalkan pemerintah itu salah, tetap harus dikritik, dan kalau memang benar kebijakannya harus didukung. Yang ini yang kita harapkan, bahwa jangan sampai kemudian penyeimbang kekuatan pemerintah atau oposisi ini kemudian hilang. Yang kita harapkan stabilitas politik terjaga, walaupun penyeimbang politik itu harus tetap ada di tanah air kita ini. Ya. Jangan sampai mekanisme abolisi dan amnesti ini dimanfaatkan para koruptor untuk berupaya terbebas dari kejahatan yang dilakukan ya. Dan kasusnya sendiri memang masih berjalan ya. Kejaksaan Agung sudah menjamin kasus untuk penyelidikan yang melibatkan Tom Lembong juga masih berjalan. Semoga nanti hasilnya dapat diketahui bahwa memang Tom Lembong tidak benar-benar tidak bersalah begitu ya. Terima kasih banyak Wapemret CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, sehat selalu. Selamat malam Victor, terima kasih banyak.